Pemirsa, ketiga capres langsung tancap gas dalam debat perdana Pilpres 2024. Ya, isu demokrasi, putusan MK hingga kasus HAM membuat debat perdana berlangsung panas. Laporan utama hari ini hadir, panas arena di debat perdana. Debat perdana Pilpres 2024 yang menghadirkan ketiga capres berlangsung cukup panas. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tampil agresif untuk mendegradasi capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berselancar memanfaatkan debat kedua lawannya yang memanas. Serangan keras dilontarkan Anies dalam tema penguatan demokrasi. Anies menyatakan rakyat tidak percaya pada partai politik dan proses demokrasi. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Pernyataan Anies itu langsung disangkal Prabowo Subianto dengan menggebu-gebu. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Sedangkan Ganjar Pranowo memanfaatkan memanasnya debat Anies dan Prabowo. Direktur Eksekutif Indo Strategik Hoirul Umam menilai posisi partai politik pengusung Anies dan juga Ganjar tidak jelas. Mereka dinilai sebagai bagian dari pemerintah. Partai-partai kekuatan politik yang menjadi pengusung mereka juga memiliki posisi yang tidak jelas, di mana kalau misal kemudian sekarang menggunakan narasi kritis, mereka sendiri masih berada di dalam kekuasaan. Pertanyaannya, kalau misal kemudian narasi itu dianggap sebagai sebuah bentuk pertanyaan terhadap kualitas oposisi, maka yang terjadi saat ini cenderung mengindikasikan hadirnya sebuah model koalisi yang hermafrodit, banci. Di satu sisi ingin menyerang, di satu sisi ingin mengkritik, tapi di saat yang sama juga masih tetap berada di pemerintahan dan enggan untuk keluar dari pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi isu yang dimanfaatkan oleh Ganjar dan Anies. Debat ketiganya pun memanas dan memicu keriuhan pendukung ketiganya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya.
Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara. Isu putusan MK diyakini akan terus dimainkan oleh Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendelegitimasi Prabowo Gibran. Namun, isu putusan MK dinilai sebagai isu elit yang tidak menyentuh akar rumput. Tetapi di dalam isu ini tampaknya memang Prabowo akan menghadapi sebuah konsekuensi di mana narasi sentimen negatif dan juga narasi kritis akan dimainkan terus oleh kubu 01 dan juga 03 untuk menghancurkan kredibilitas pencapresan dan pencawapresan pasangan nomor urut 2. Tetapi sekali lagi, isu-isu semacam ini cenderung menjadi isu elit, tetapi di akar rumput cenderung kemudian tidak begitu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nyatanya orang-orang Dalam debat perdana tersebut, Prabowo juga diserang dengan isu hak asasi manusia. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Pertanyaan Ganjar itu dinilai blunder karena cawapresnya Mahfud MD merupakan Menko Polhukam yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan HAM. dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Debat perdana Pilpres 2024 dinilai belum menggambarkan visi misi dan pandangan ketiga capres. Pernyataan mereka hanya sebatas komitmen berbalut janji politik. Diharapkan debat kedua hingga kelima nanti akan menghadirkan debat yang berkualitas dan menjadi etalase kapabilitas mereka. Hal itu diperlukan oleh sebagian pemilih dalam menentukan siapa yang akan mereka beri mandat untuk memimpin negara ini.